Bapak Ibu? Kue yang dari teman-teman masih ada belum? Apa sudah habis? Kalau masih, monggo enggak apa disambi. Santai saja, tapi serius. Kurang lebih 1 jam atau kurang gitu ya. Tadi kan dapat fotokopian dari tim Mutamtur. Isinya sama persis dengan yang di depan. Jadi tidak apa-apa, lihat aja yang di depan. Yang fotokopian dari kami itu nanti bisa dibaca-baca lagi di rumah. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, langsung bisa menghubungi kami. Itu ya. Nanti. Ya, nanti. Baiklah, Bapak Ibu, di samping tadi sudah mendapatkan materi ibadah dari Gus Kamal. Saat ini Bapak Ibu mendapatkan materi bimbingan teknis yang meliputi sebelum keberangkatan, saat dalam perjalanan, dan saat di Mekah dan Madinah. Kalau yang paket-paket umrohnya itu di grup kita nanti ada 2 paket. Paket Super Eco dan paket Premium Eco. Nah itu nanti Bapak Ibu akan ada 2 macam hotel nanti ya. Hotel Premium sama hotel Super Eco. Jadi nanti saya insya Allah wirawiri tetap ya ke yang Premium juga yang ke Super Eco. Nah apa saja yang perlu disiapkan untuk kita keberangkatan umroh? Yang pertama yaitu pakaian dan obat-obatan, baju ihram dan busana muslim. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa baju ihram untuk bapak-bapak berarti 2 helai kain putih. Tapi kalau ibu-ibu itu bebas seperti pakaian syar'i kita sehari-hari. Yang penting memakai kaos tangan sholat sama kaos kaki. Nah itu berarti ibu-ibu bisa sholat di sekitar Ka'bah. Bagi bapak-bapak yang sehari-harinya di luar umroh itu ingin sholat di dalam ruang lingkup Ka'bah itu boleh, tapi dengan syarat memakai kain ihram. Jadi kalau misalnya 5 waktu panjenengan ingin sholatnya itu di pelataran Ka'bah, berarti ya memang 5 waktu itu harus memakai kain ihram. Karena kalau untuk bapak-bapak yang tidak memakai kain ihram, itu nanti dari pelataran yang sudah di luarnya Masjidil Haram akan ada petugas yang akan menyisir. Jadi pintunya lain antara yang memakai baju ihram dan memakai baju bukan ihram. Iya. Jadi tetap di dalam Masjidil Haram, tapi tidak bisa masuk ke ruang yang dipakai untuk tawaf itu. Itu nggih. Itu peraturan baru. Kalau dulu itu bebas. Kalau sekarang tidak boleh. Sama dengan yang tadi dijelaskan oleh Gus Kamal, supaya kita kedengaran kita pakai namanya transmitter. Nah, peraturan terakhir kemarin itu dilarang. Jadi kalau ada yang tetap ngotot, itu travelnya akan kena peringatan dan petugasnya dimasukkan penjara. Sehingga besok kalau misalnya peraturannya berubah, karena di sana itu peraturan juga berubah-ubah, kalau memang boleh, Mutamtur sudah ada menyediakan di sana. Ya, jadi kita sudah punya sebenarnya. Berapa busana atau baju yang akan dibawa? Kita umrohnya 13 hari. Nah, kira-kira ini beda-beda yang dibawa karena apa? Ada nih yang misalnya niat nanti kalau di Madinah beli baju di Madinah, karena murah-murah juga ada. Nanti di Mekah beli baju di Mekah, sehingga Bapak Ibu tidak perlu bawa banyak-banyak. Tapi kalau misalnya memang enggak bawa, enggak beli, berarti kira-kira mau nyuci apa tidak? Kalau mau nyuci berarti kita bawa sekitar 7 setel itu sudah cukup. Ya, insya Allah saat ini suhu atau cuaca memang panas. Iya. Jadi jangan lupa untuk Bapak Ibu ada payung yang bisa dilipat kecil, boleh dibawa. Kacamata hitam silahkan bawa.
topi silahkan bawa. Karena memang saat ini atau Agustus besok itu cuaca atau suhunya panas. Lalu jaket atau sweater. Kalau panas apakah masih tetap membutuhkan? Masih. Kenapa? Kadang kedinginan AC pada waktu tidur bisa dipakai. Jadi bapak-bapak mau bawa training juga boleh. Ya, kaos kaki juga boleh kalau yang tidak betah dingin. Atau di perjalanan, misalnya bis atau pesawat. Sehingga untuk jaket dan sweater tidak dimasukkan koper besar, tapi dibawa. Oke. Karena Bapak Ibu, koper besar ini panjenengan datang nanti itu akan disambut oleh tim penerima tamu. Jadi Bapak Ibu datang membawa koper, itu nanti ada tim penerima tamu. Bapak Ibu absen dulu. Setelah absen, kopernya Bapak Ibu akan diberi stiker. Bapak Ibu akan menerima ID card juga. ID card ini wajib dipakai sejak dibagikan di mutamtur saat keberangkatan sampai kepulangan. Setiap hari, setiap saat harus dipakai. Itu nggih, karena ini identitas kita. Di belakang akan ada nama hotel tempat kita menginap, ada nomor telepon saya, tour leader, ada nomor telepon ustadz atau mutawifun. Jadi jangan sampai tidak memakai. Yang diingatkan Gus Kamal tadi, kita adalah keluarga. Jadi nanti saling mengingatkan gitu. Kalau keluar kamar kok temannya belum pakai shawl, belum pakai ID card, tolong diingatkan. Ya. Lalu perlengkapan mandi. Kadang di sana itu dapat, kadang yang di Eko tidak dapat. Di premium pun dapat, tapi kadang jamaah itu nggak cocok karena mungkin nggak muntuk atau nggak berbusa. Terus pokoknya nggak cocok, nggak seperti biasanya kita di sini. Apakah boleh bawa sendiri? Boleh, silahkan. Tapi nanti ada aturan-aturan seberapa sih yang boleh dibawa. Nanti ada kelanjutannya. Lalu sandal jepit. Karena kita di sana, nah ini mayoritas memang pakai sandal jepit. Apakah harus sandal jepit? Bukan. Senyamannya. Kalau memang terbiasa pakai sepatu, silahkan bawa sepatu. Terbiasa pakai sandal jepit ya sandal jepit. Terbiasa pakai sandal yang selombokan itu ya pakai yang selombokan, karena di mana-mana kita jalan. Lalu songkok dan sajadah. Sajadah ini kalau bisa ibu-ibu yang tipis sehingga bisa dilipat dan dimasukkan ke tas. Karena apa? Di dalam pun itu biasanya orang Indonesia walaupun di dalamnya sudah ada karpet, itu tetap dijaregi sajadah. Terus persiapan kalau misalnya kita sudah penuh yang di dalam, kita dapatnya di pelataran, itu nanti sudah nggak bingung karena kita sudah bawa sajadah. Popok celana. Popok celana ini bagi yang sepuh-sepuh yang tidak bisa ngempet pipis atau BAB. Oke, ya. Pampers ya, Mbah Kong sama Mbah Putri. Kalau misalnya nih pesawat itu kan kurang lebih 10-11 jam. Terus nggak mau ke kamar mandi, nah itu nggak apa-apa, pakai pampers saja. Atau kalau yang darurat nggak bisa ngempet kayak seperti yang diceritakan oleh Bu tadi, sehingga sampai Masjidil Haram ternyata kepipis atau kan itu malah mengotori masjid juga, najis malahan. Gitu. Jadi kalau misalnya memang pakai popok celana atau pampers, belinya popok celana atau pampers untuk dewasa. Karena pernah kejadian yang belikan cucunya, ternyata yang dibelikan itu popok celana untuk bayi. Jadi nggak bisa dipakai,
Beli di sana ada tapi mahal. Lalu kaos kaki untuk ibu-ibu boleh bawa persediaan yang banyak. Bapak-bapak juga silahkan bawa untuk yang menghalangi dingin tadi. Untuk persiapan keberangkatan, ibu-ibu kan otomatis sudah pakai kaos kaki. Nah, di dalam sini ada kaos tangan sholat sama serep kaos kaki. Supaya nanti kalau misalnya ke toilet atau kemana, najis itu nggak bingung nyari koper besar. Gitu ya. Jadi yang ada di sini ini apa? Kalau dalam perjalanan berarti ya isi kalau ibu-ibu kaos tangan sholat, kaos kaki, terus obat-obatan selama perjalanan. Ya, boleh apa saja. Yang penting untuk perjalanan. Lalu petugasnya mutamtor itu akan membawa obat-obatan. Tapi obat-obatan umum dan jumlahnya terbatas. Jadi kalau Bapak Ibu mau bawa obat-obatan silahkan. Yang cocok untuk batuk biasanya apa? Untuk sakit kepala biasanya apa? Kalau misalnya nggak terpakai ya alhamdulillah. Barangkali temannya butuh bisa dikasih. Lalu pelembab ya wajib. Walaupun suhu di sana panas, suhu di sana dingin, pelembab kulit ini wajib. Gitu ya. Jamaah yang mempunyai penyakit akut dan kronis membawa obat sendiri. Jadi di sini barangkali ada yang menderita diabetes. Bisa tunjuk tangan? Nah, jangan lupa berarti ada obat yang diminum setiap hari ya, Bakung? Jangan lupa dibawa nih. Untuk keperluan 13-14 hari. Untuk yang tensi ya, jangan lupa dibawa juga. Jantung nggak ada? Alhamdulillah berarti Mbah Kung diabetes sama Bu Yayu. Oke, nanti saya catat nih. Lalu tip-tip sehat di samping wajib tidak boleh tidak adalah jalan kaki setiap hari. Bagi yang belum kemarin sekarang harus mulai disempatkan biar tidak kaget di sana. Yang kedua yaitu meminum obat cacing kombantrin. Ini adalah salah satu ikhtiar untuk sehat. Jadi untuk daya tahan tubuh kita, atau mungkin di sana nanti yang dibilang tadi sama Gus Kamal, mungkin bumbunya beda atau gimana, nah itu insya Allah bisa membantu. Jadi kami petugas pun wajib untuk minum kombantrin. Kan memang seharusnya kita ini minum kombantrin setiap 6 bulan sekali seharusnya. Nah ini boleh diminum seminggu sebelum keberangkatan boleh. Atau nanti kalau sudah ada grup, saya akan mengingatkan di grup ya. Kalau belinya mulai dari sekarang boleh. Jangan lupa, berarti kalau untuk dewasa beli kombantrinnya yang dewasa. Kalau sirup yang buat anak-anak. Fungsi tas dan seragam batik. Tasnya ada tas troli, tas paspor, seragam batik dan slayer. Tas troli ini atau koper, tas paspor ini, seragam batik yang Bapak Ibu juga sudah menerima, slayer seperti ini. Insya Allah nanti kalau di grup kita slayernya yang belang-belang. Kalau yang berangkat itu lebih dari 2 grup, biasanya yang satu belang-belang, yang satu polos. Karena di belakang kita nanti ada 2 grup yang berangkat. Tanggal 12 ada, tanggal 20 juga ada. Jasa aspri dan dorong. Apa sih bedanya jasa aspri dan jasa dorong? Kalau jasa aspri itu adalah asisten pribadi yang akan melayani jamaah yang misalnya sakitnya berat, nggak bisa mandi sendiri, nggak bisa makan sendiri. Nah itu butuh asisten pribadi. Kenapa sehari 250 real? Karena itu sudah termasuk tidurnya juga bareng sama jamaah.
Tapi insya Allah nggak ada nih yang butuh ya. Sehat-sehat semuanya ya. Lalu jasa dorong. Jasa dorong ini adalah 400 rial sekali umroh. Jadi nanti Bapak Ibu coba dirasakan sendiri. Mungkin Mbah Kong, Mbak Putri. Nanti umroh pertama kita adalah perjalanan dari Madinah dulu baru ke Mekah. Nah, itu nanti kalau misalnya memang merasa capek atau tidak kuat untuk melaksanakan umroh dengan berjalan kaki, langsung menghubungi saya atau Pak Ustadznya. Jadi nanti langsung ada petugas yang akan mendorong panjenengan untuk melaksanakan umroh. Dan otomatis tidak bersamaan dengan yang berjalan kaki. Jadi untuk yang pakai jasa dorong itu nanti akan ada petugas. Insya Allah nanti dikondisikan untuk yang wanita, pendorongnya juga wanita. Untuk laki-laki, pendorongnya juga laki-laki. Akan menjemput ke hotel, Bapak Ibu akan dibawa umroh dan nanti akan dikembalikan ke hotel lagi. Karena jalurnya beda. Kalau zaman dulu itu kursi roda pun boleh di pelataran Ka'bah. Nah, sekarang itu tidak boleh. Jadi untuk kursi roda atau yang lainnya itu ada jalur tersendiri di lantai atas. Lantai bawah khusus untuk yang tawafnya berjalan kaki. Itu nggih. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, sekali putaran kalau tawaf itu 500 meter, itu 7 kali. Terus kita berjalan menuju ke Bukit Safa dan Marwah. 1 kali Bukit Safa ke Marwah itu 350 meter kurang lebih. Berarti tadi totalnya sekitar 7 kilo. Yang tawafnya 3,5 kilo. Ditambah jalan dari hotel ke Masjidil Haram terus balik lagi. Jadi itu nggih kira-kira. Tapi nanti insya Allah pelan-pelan, yang penting bersama-sama. Kalau yang memang tidak kuat itu harus bilang dan nanti akan ada jasa dorong yang membantu. Beli oleh-oleh, kalau oleh-olehnya di Indonesia ada, beli saja di Indonesia nih Bapak Ibu. Karena harganya sama atau selisih cuman sedikit. Belinya di mana? Terserah. Kalau nggak mau bingung-bingung ya beli saja di toko oleh-oleh Mutamkur yang tadi sebelahnya gazebo tadi. Nah itu juga boleh. Misalnya pesan dulu, pada waktu nanti jenengan pulang sudah disiapkan di kantor. Jadi barengan sama jamaah pulang. Lebih baik kita beli oleh-oleh yang khusus, yang tidak ada di sini. Kalau misalnya kurma itu ada kurma sukari yang kualitas bagus. Ada kurma ajwa, kurma nabi juga yang itu macam-macam. Nanti Bapak Ibu akan tahu di kebun kurma ada berapa banyak kurma itu yang ada. Nah nanti yang aneh-aneh yang nggak pernah tahu silahkan beli. Coklat yang aneh-aneh juga silahkan beli untuk oleh-oleh keluarga tercinta. Nah di kebun kurma itu nanti kita ngincipi apa-apa itu gratis. Kan masih halal itu boleh ngincip apa saja gratis. Baru kalau kita beli bayar. Nah walaupun gratis, jangan sampai nanti kalau yang nggak tahu nih dibikin gratis, anggar ngambil tapi nggak dimakan dimasukkan tas, dimasukkan tas. Lumayan dapat banyak tapi itu nggak boleh nih. Tujuan kita ke tanah suci kan untuk ibadah. Lalu ini untuk wanita usia subur, ada menunda haid. Ibu-ibu bisa konsultasi dulu dengan tenaga kesehatan atau bidan. Nah nanti obatnya bisa Premolud, bisa apa saja yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan tersebut, supaya nanti umrohnya berjalan dengan lancar. Badal umroh seperti yang dijelaskan tadi, kita paket 13 hari akan mendapatkan 3 kali umroh. Umroh yang pertama diniatkan untuk diri kita sendiri. Umroh yang kedua, yang ketiga boleh untuk menghadiahkan atau membatalkan keluarga kita yang sudah meninggal. Tapi kalau misalnya gini, pas umroh pertama kok nggak srek ya, kok ada yang kurang ya, umroh kedua mau diniatkan untuk diri kita sendiri, boleh apa enggak?
boleh ya. Jadi terserah gitu. Dan kalau misalnya kita ada jatah 2 mengumrohkan keluarga yang sudah meninggal, kok ternyata harusnya diumrohkan itu 3 atau 4. Nah, kalau misalnya memang mau minta bantuan ustadz atau mutawifnya, itu bisa untuk diumrohkan. Tapi ya itu ada biayanya, biasanya kalau nggak salah 250 real atau 1.500.000. Nah itu nanti yang tahu ustadznya. Jadi kalau kita yang berangkat sendiri memang gratis. Tapi kalau misalnya ada nama atau keluarga yang masih tersisa belum dibatalkan, itu boleh minta bantuan ke ustadz atau mutawifnya. Kalau misalnya ustadznya sudah penuh, nanti akan dijadikan dengan ustadz-ustadznya mutawif yang lain yang akan menjalankan. Terus gini, misalnya dari banyak hari yang ada, itu kan umroh kita 3 kali. Nah, berarti kan masih ada hari-hari yang kita tidak ada acara umroh. Boleh enggak misalnya mau nambah umroh lagi? Misalnya ada yang tanya, boleh. Jadi misalnya mau ada umroh keempat, itu Bapak Ibu boleh. Yang penting harus dilihat atau disesuaikan dengan keadaan badannya sendiri nih. Kalau memang masih kuat, masih sehat, mungkin yang muda-muda mau nambah umroh lagi, boleh. Yang penting nanti koordinasi dengan TL atau ustadznya. Justru nanti kita akan bikinkan list, barangkali ada lainnya juga yang mau ikut nambah umroh. Cuman itu kan sudah di luar programnya travel. Itu nanti tidak apa-apa. Tadi tempat mikot yang paling dekat itu kan Tan'im. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa bersama-sama berangkat ke Masjid Tan'im. Itu nanti urunan bayar taksinya entah 1 orang 15 real, entah 20 real gitu. Jadi taksinya itu nanti akan di depan hotel. Terus di Tan'im itu kita jangan bayar dulu. Kita berarti sholat sunnah sama melakukan niat. Naiknya taksi yang sama, nyampe Masjidil Haram baru kita bayar. Nah nanti biasanya kalau pas ustadznya nggak ada barengan jadwal, biasanya mau nganter. Tapi kalau enggak biasanya, ayo kan sudah keempat kali, sudah hafal nih caranya gimana, tempatnya di mana. Biasanya nanti salah satu, ayo dipimpin teman-temannya gitu ya. Jadi kalau bayarnya taksi itu pada saat kita sudah kembali di Masjidil Haram. Untuk jaga kesehatan, selain tadi kombantrin, ini pesawat parkirnya itu jauh bandara. Nggak kayak di terminal kan kita turun langsung kelihatan bisnya. Nah kalau di bandara itu kita turun di bis itu masih harus jalan, masih harus naik, nanti naik jalan lagi, nah ke tempatnya pesawat. Terus ibadah harus kondisi tubuhnya fit dan setiap hari ke masjid itu jalan. Jadi di sana itu nggak ada ojek, nggak ada becak. Jadi yang mau nggak mau memang berjalan kaki. Sehingga kita harus istirahat yang cukup. Setiap hari jalan kaki 1 jam PP. Atau kalau lebih malah bagus. Tapi kalau yang baru pertama kali jangan langsung 1 jam ya. Barangkali yang kemarin belum sempat jalan kaki, setengah jam dulu. Kalau ternyata oke, nambah lagi, nggak boleh langsung diforsir yang langsung lama. Terus lagi, kalau di sini misalnya Bapak Ibu terbiasa mengkonsumsi vitamin, kalau di sana diteruskan dan ditambah wajib konsumsi vitamin C setiap hari. Setiap hari nih wajib. Terserah Bapak Ibu mau pilih yang seperti permen boleh, mau pilih yang pil atau kapsul boleh, mau pilih yang dicas di air juga boleh. Yang penting setiap hari wajib minum vitamin C. Ya, tinggal pilih, tidak boleh tidak. Ya, karena kalau misalnya dingin di sana itu memang dingin sekali, kalau panas itu juga panas sekali. Gitu ya. Sama wajib makan 3 kali sehari. Wajib, jangan sampai tidak makan. Surat sehat untuk siapa? Surat sehat
adalah untuk jamaah yang berusia 60 tahun ke atas. Boleh tunjuk tangan yang berusia 60 tahun ke atas? Nah, itu nanti minta boleh diantar anaknya atau cucunya ke puskesmas atau ke rumah sakit, minta surat sehat yang kurang lebih contohnya seperti ini. Nanti panjenengan bilang kalau untuk persyaratan umroh, itu biasanya sudah tahu nanti. Dikumpulkannya ke saya, kalau tidak ketemu saya, dikumpulkannya di kantor. Tapi kalau rumahnya jauh, dikumpulkan pada saat keberangkatan juga tidak apa-apa. Yang penting jangan lupa. Okay? Keberangkatan semuanya dari kantor Mutamtor. Begitu juga kepulangan. Jadi keluarga ngantar jamaah itu di kantor Mutamtor, menjemput jamaah juga di kantor Mutamtor. Kalau misalnya mau diantarnya ke Juanda boleh enggak? Boleh. Apakah ada kira-kira yang mau langsung diantar ke Juanda? Kalau misalnya ada boleh nggih, barangkali ada cucunya atau anaknya ingin jalan-jalan, ingin tahu pesawat, ingin tahu bandara, tapi harus koordinasi, harus bilang dulu ke saya atau ke tim Mutamtur supaya kita nggak tunggu-tungguan, gitu nggih. Keinginan khusus, yang dimaksud keinginan khusus ini ada bermacam-macam, misalnya Bapak Ibu kok ada titipan nih foto, disuruh naruh ke Jabal Rahmah, Bukit Kasih Sayang supaya segera dapat jodoh. Nah itu masih termasuk yang wajar, tidak apa-apa. Yang dimaksud di sini adalah coba semua barangkali ada pesanan atau keinginan khusus itu dikonsultasikan ke kita sebagai petugas. Karena kadang ada keinginan khusus itu yang memang tidak boleh. Ada kejadian itu tapi bukan jamaah Mutamtur. Saudaranya itu sakit sudah bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Ada yang ngasih tahu beliau bisa sembuh kalau minum air rendaman kain kiswah. Nah, pada saat umroh itu tiba-tiba dia lari ke Ka'bah terus menggunting kain kiswah, otomatis ditangkap oleh askar, oleh tentaranya, masuk penjara. Dan travelnya juga diberi sanksi karena tidak mengadakan atau melakukan edukasi atau pemberitahuan sebelumnya seperti ini kepada jamaah. Padahal kalau mau butuh kiswah itu sebenarnya juga ada. Kan setiap tanggal 1 Muharram, nah kayak kita ini nanti alhamdulillah kiswahnya itu berarti kiswah yang baru diganti. Setelah musim haji itu kiswahnya selalu diganti. Nah, setelah diganti itu biasanya kiswah yang lama itu digunting-gunting untuk dijual memang. Tinggal ukurannya berapa gitu, harganya macam-macam. Nah, kalau seperti itu yang harus dikonsultasikan. Jadi kalau misalnya boleh, pasti kita membolehkan. Kalau bisa dibantu, pasti kita petugas akan membantu. Dan lagi, ini kan orang Indonesia banyak yang sakti-sakti. Tujuan kita ke Tanah Suci itu kan ingin menghapuskan dosa-dosa kita, ingin bertamu ke rumah Allah. Otomatis satu-satunya adalah Allah, tidak ada yang lain. Nah, kebanyakan orang Indonesia nih, ada yang jimat, ada yang pasang susuk. Kalau memang itu ada, tolong Bapak Ibu dilepas atau ditinggal sebelum kita berangkat ke Tanah Suci. Karena kadang di bandara ketahuan ya alhamdulillah. Tapi kadang itu ada yang tidak ketahuan, tetap lolos bisa ke Tanah Suci. Kebanyakan di sana itu justru tidak bisa beribadah. Jadi pada saat ziarah atau tur sehat, pada saat bukan waktu sholat sehat. Tapi pada saat adzan, temannya sudah siap-siap ke masjid, tiba-tiba sakit, tiba-tiba kepanasan, tiba-tiba lepas semua bajunya. Itu sering terjadi, sehingga beliau-beliau ini nggak ngapa-ngapain di sana, ya cuma di kamar aja. Kalau misalnya ziarah ikut sehat, tapi nggak pernah bisa sholat di Masjid Nabawi atau nggak bisa sholat di Masjidil Haram. Nah, kalau misalnya ada nih ternyata tersadar ngaku itu ya
alhamdulillah nanti di sana pun ada yang bisa membantu. Tapi kalau bisa sebelum berangkat tolong itu dilepas atau ditinggalkan. Siap ya Bapak Ibu? Ya, jadi niatnya harus dibulatkan. Nah, setelah itu di saat perjalanan kita ini kan nantinya naik pesawat. Jadi kita naik pesawat itu ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Antara lain untuk barang bawaan. Dilarang membawa semua benda tajam dan senjata. Dilarang membawa benda tumpul yang bisa mencederai. Dilarang membawa sesuatu yang mudah terbakar dan meledak. Dilarang membawa cairan lebih dari 100 ml. Dilarang membawa narkotika dan psikotropika. Dilarang membawa power bank. Kalau untuk power bank itu insya Allah di base, di kamar itu sudah banyak colokan. Dan nanti kan saya umumkan teman-teman sekamarnya deh, itu nanti bisa saling maksudnya rundingan karena colokan di sana itu adalah pakai colokan internasional yang kaki 3. Jadi ada adaptornya ya, nanti barangkali siapa yang bawa itu, siapa yang bawa colokan yang isi banyak supaya pada waktu ngecas HP itu bisa bareng-bareng, misalnya seperti itu. Terus kalau cairan yang lebih tidak boleh lebih dari 100 ml misalnya apa? Sampo, hand body, minyak angin, pokoknya yang cair-cair itu tidak boleh lebih dari 100 ml. Kalau misalnya mau bawanya 200 ml, berarti ya harus yang 100 ml yang ada 2 madu misalnya gitu. Mau bawa 500 ml, berarti ya bawa yang 100 ml yang ada 5, maksudnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sampo itu lebih aman adalah saset, gitu nggih. Terus sama juga nanti ada juga lagi ini, kalau misalnya mau bawa botol barangkali untuk ngangsu istilahnya, supaya kita mumpung di tanah suci air zam-zam gratis, kalau bisa minumnya ya air zam-zam. Jadi kalau pas kita di masjid, kita ambil yang ada di masjid, pakai gelas-gelas yang sudah disediakan. Terus nanti kalau untuk pulang ke hotel, nah kita ngisi botol-botol kita itu untuk minum yang di hotel. Mumpung di sana gratis dan asli. Tiket wajib duduk sesuai dengan nomor kursi pada tiket. Jadi mutamtur atau travel itu berusaha bahwa Bapak Ibu semua ini bisa berkumpul seperti ini, kayak di kelas ini. Tapi untuk nomor tiketnya itu adalah bukan wewenang kita. Karena kalau data masuk itu kan nggak mesti sama nih. Kadang sudah keselip siapa, datanya siapa karena online. Nah itu nanti Bapak Ibu wajib duduk sesuai dengan nomor kursi yang sudah ada di tiketnya. Loh kalau misalnya nih suamiku kalau nggak jajar aku nggak bisa tidur misalnya gitu. Barangkali misalnya itu boleh nggih. Kalau misalnya ada anak yang mau jajar ibunya, suami jajar istrinya, mau tukar kira-kira boleh enggak Bapak Ibu? Boleh. Oh, alhamdulillah, baik hati semua ternyata ini grup tanggal 6 Agustus. Ya, sudah dikasih izin ya. Kalau mau jajar boleh, tapi ada caranya. Nah, caranya itu pertama kalau misalnya masih di bawah kita sudah tahu kan. Ini paspornya Bapak Ibu masih di kantor semua kan? Nanti akan saya bagi pada saat di bandara sudah berisi tiket. Nah, itu kan Bapak Ibu tahu nih. Otomatis kalau J1 berarti kalau bapaknya mau jajar J2 gitu ya. Itu siapa yang J2 mau tukar boleh. Tapi lebih baik tukarnya itu kalau sudah di atas. Kalau pas masuk pesawat itu langsung kita duduk sesuai dengan nomor tiket kita. Setelah itu kan semuanya rapi, sudah diperiksa oleh pramugari-pramugara, siap untuk take off, mengikatkan sabuk pengaman, pesawatnya berangkat. Nah, itu nanti ada beberapa saat pesawat itu sudah di atas, akan ada peringatan bahwa sabuk pengaman sudah boleh dilepas.
Jadi sabuk pengamannya sudah nggak berlampu merah lagi, tapi sudah berlampu hijau. Itulah saat Bapak Ibu akan berpindah tempat hijau-hijauan. Jadi kalau pertama masuk itu kita sudah hijau-hijauan, itu pasti dimarahi karena nanti nggak selesai-selesai. Kalau nggak ada rapi, pesawatnya itu nggak berangkat nanti. Jadi yang penting duduk saja sesuai tempat duduknya, sesuai tiket. Nanti kalau sudah keadaan seperti itu tadi, boleh untuk tukar. Suasana kabin seperti ini, kurang lebih duduknya juga seperti ini. Jamaah mutamtur dilarang merokok, tetap duduk di kursi, selalu ikat sabuk pengaman. Jadi kalau misalnya ada peringatan sabuk pengaman harus dipasang, itu ya harus dipasang ya. Kalau petugas ngasih instruksi seperti itu kan berarti nggak sembarangan ngasih, memang harus dipasang. Tapi kalau misalnya nanti sudah hijau, sudah boleh dilepas, juga ada pengumuman seperti itu. Terus tetap duduk di kursi. Waduh, Bu Bondan 10 jam dengkulnya kaku, masa nggak boleh berdiri? Boleh ya, saat lampunya sabuk pengaman itu hijau itu boleh, mau berdiri dulu, gerak-gerak dulu boleh. Terus mau jalan, kayaknya mau ke toilet, padahal nggak ke toilet, balik lagi gitu juga boleh. Cuman ya nggak terus-terusan gitu, sekali-sekali yang misalnya kaku-kaku itu boleh. Maksudnya dilihat situasi, menunggu aman dulu. Toilet pesawat. Ada yang belum pernah naik pesawat? Ya. Mana? Kok nggak ada yang ngaco? Loh, berarti sudah pernah semuanya gitu? Belum. Berarti kamu dijelaskan? Belum. Jadi di pesawat itu juga ada toiletnya Bapak Ibu. Cuman ukurannya itu super kecil, super sempit, hanya untuk kita berdiri saja. Dan di dalam toilet pesawat tidak ada air, tidak ada gayung dan shower. Sehingga setelah BAK dan BAB, tekan tombol flush. Bahasa Jawa ini siram. Adanya cuma tisu. Nah, tombol flush itu di mana? Kalau pesawatnya kan beda-beda nih. Kebetulan kita itu kalau nggak salah Lion JT 104. Kadang di pesawat yang lain itu kayak gini, nggak ada tulisannya sama sekali. Kadang itu petugasnya itu kreatif. Jadi dikasih bahasa Indonesia. Kayak gini dikasih tempelan siram. Kayak gini dikasih tempelan tempat sampah. Ini dikasih tempelan sabun gitu. Tapi kalau enggak ada, itu nanti kita bisa lihat sendiri di sini, ya. Jadi di sini ini ada tempat sampah itu yang juga dimasukkan sehingga lantai tetap bersih. Kenapa tidak ada air? Karena lantainya toilet pesawat ini adalah isinya kabel-kabel, panel-panel yang memang tidak boleh basah. Itu nggih. Nah, insya Allah nanti pertemuan yang akan datang, masih yang akan datang itu kita akan praktek ibadah, sama nanti ada pembakaran mental. Insya Allah nanti pematerinya adalah Gus kakaknya Gus Kamal tadi, akan saya minta sekalian untuk menjelaskan tentang bersuci kalau tidak ada air. Itu ya, nanti diterangkan yang akan datang. Jadi memang ini harus kering. Terus yang perlu ini ada wastafel, ini berarti ada airnya Bu? Ada, tapi airnya terbatas hanya untuk cuci tangan. Cuci tangan pun tidak boleh sampai nyiprat-nyiprat ke bawah. Jadi petugasnya itu kalau tahu kamar mandinya basah mesti langsung cepat-cepat. Itu nanti membahayakan penerbangan. Nah, ini di dalamnya. Di luarnya itu seperti ini bentuknya. Bapak Ibu jangan lupa ini di dalamnya ya. Jadi tidak boleh merokok. Kadang kan kalau ada ya yang suka merokok sambil di kamar mandi. Nah, kalau di pesawat tidak boleh merokok. Bapak Ibu semua harus duduk di tempat yang disediakan. Walaupun hanya buang air kecil atau pipis. Bapak-bapak biasanya kan ada kalau pipisnya berdiri.
Nah, untuk di pesawat itu harus juga duduk. Takutnya apa? Mungkin pesawatnya pas belok apa gimana gitu. Nah, jadi kececeran kemana-mana. Kasihan yang di belakangnya panjenengan. Terus juga berarti jadi najis. Jadi semua harus duduk. Gitu. Jangan lupa grendel atau nyelot. Kelihatan Bapak Ibu yang di belakang? Nah, jadi kalau kita masuk itu harus di grendel. Supaya di luar ada lampunya warna apa? Kalau di grendel? Merah. Sehingga orang tidak akan masuk karena tahu kalau itu ada orangnya. Kalau kita nggak grendel hijau, nah itu orang akan tetap masuk. Lah, sama-sama lah di dalam sama di luar. Sama-sama kagetnya. Jadi jangan lupa ya. Terus pintunya itu kayak kecil, lipat-lipat gini. Memang harus didorong, terus pintunya kayak ngelipat gitu. Baru kita masuk. Kalau takut atau nggak bisa, boleh enggak. Kalau temannya minta antar ke toilet, boleh. Alhamdulillah, Masya Allah. Grup 6 Agustus baik-baik ya. Kalau misalnya delalah nih, kok temannya kok tidur, langsung cari saya nggak apa-apa, minta antar, gitu. Nah ini yang perlu diperhatikan. Apakah di grup 6 Agustus ada ahli hisabnya? Ada. Kok banter jawabannya? Apakah boleh membawa rokok? Boleh ya. Tapi di sana itu memang sebenarnya dilarang dan termasuk barang mahal. Ada batasannya Bapak. Jadi yang boleh dibawa adalah 200 batang sigaret atau kalau cerutu 25 cerutu. Berarti ini ya satu pak. Nah kalau bisa itu bawahnya kan ditaruh di koper besar, dibuka jadi kecil-kecil gitu. Kalau ada ibu ya berarti dibagi sama kopernya ibu. Itu nggih. Apakah mau bawa 200 batang dalam 13 hari? 2 bungkus saja. Apakah ada Bapak Ibu yang akan membawa uang 100 juta atau lebih untuk saku? Ya. Barangkali pulaan emas? Boleh loh. Ya, tapi harus lapor ke petugas atau ke saya karena nanti hubungannya dengan bea cukai. Karena pasti akan ketahuan kalau diam-diam ditaruh di koper, iya pasti akan ketahuan. Jadi nggak apa-apa bawa 100 juta nggak apa-apa, monggo tapi harus bilang dulu ya di lomboknya. Untuk bubuk baik kopi, bedak, tepung tidak boleh lebih dari 100 gram. Yang saya jelaskan tadi nggih. Kebetulan nanti kelompok kita ini kan ada yang dari Sidoarjo sama Surabaya juga. Itu ada yang anak-anak. Misalnya bawa susu bubuk, susunya 500 gram, ya berarti harus 100 gram ada 5. Jadi tetap nggak apa-apa. Terus kalau misalnya kopi, itu biarkan ada mereknya. Kopi saset itu nggih. Supaya kalau dideteksi di pesawat atau di bandara itu kopinya itu mereknya terbaca. Karena ada jamaahnya Mutamtur itu maksudnya istrinya ini menyiapkan suaminya ditaningi di plastik klip yang kecil-kecil. Jadi biar gampang kalau bikin tinggal satu isu. Nah, itu malah menjadi masalah. Dan kita semuanya nggak bisa bergerak sebelum koper itu dibongkar. Seperti itu nggih, harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya mau bawa, biarkan ada mereknya. Terus perbungkus maksimal 100 gram. Tidak usah dipindah ke toples. Nggak perlu bawa gula. Sebenarnya Bapak Ibu, di restorannya itu di samping makanan itu tersedia juga air panas, air dingin kayak kulkas, ada kopi, ada susu, ada sirup, ada gula. Itu. Jadi kalau misalnya nggak bawa pun sebenarnya nggak apa-apa. Cuma kadang ya itu kopinya nggak kayak kopi Bojonegoro. Ya, jadi kalau mau bawa monggo nggak apa-apa, tapi harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.
saat di Mekah dan di Madinah. Nah, tadi yang saya bilang, paspor dan tiket akan saya bagi pada saat kita keberangkatan di mana? Bandara. Ya. Setelah itu kita sampai Jeddah. Penerbangan kan Surabaya langsung ke Jeddah. Setelah sampai Jeddah, Bapak Ibu istirahat sebentar. Akan ada ruang tunggu. Nanti Bapak Ibu istirahat sambil mungkin sholat, mau ke kamar mandi, silahkan. Saya akan ngurusi koper. Sampai kopernya lengkap, baru kita nanti bersama-sama pindah naik bis untuk menuju ke kota Madinah. Nah, kalau misalnya nih di bis, saya nanti akan minta paspornya jenengan, tolong dikasih nggih. Itu maksud saya itu kita petugas itu membantu menyimpankan supaya panjenengan kusuk fokus untuk ibadah. Jadi karena kalau nggak dibawa petugas itu nanti sibuk ke masjid, sibuk belanja, pada saat kepulangan itunya apa paspornya itu kayak kesingsal, apa bahasanya sini ya? Ketelisut. Iya. Kan berarti nggak bisa pulang. Nah itu biar nanti saya yang bawa. Pada waktu nanti kepulangan di Bandara Jeddah akan saya bagi kembali sekalian tiketnya. Seperti itu nggih. Nah, setelah itu sampai di Juanda. Kalau saya minta, ya itu jangan dikasihkan. Itu berarti sudah dibawa pulang oleh Bapak Ibu untuk disimpan. Apakah ada yang pesen paspornya kemarin jangka waktunya 10 tahun? Ada. Nah, itu kan minimal 5 tahun, ada yang 10 tahun. Paspor adalah merupakan salah satu dokumen penting yang harus disimpan baik-baik. Siapa tahu ada rezeki, ada umur lagi, mau ke luar negeri, mau ke tanah suci lagi, masih bisa dipakai. Oh, gak ada yang amin, gak ada yang kembali. Ngantuk. Ngantuk. Oh, ngantuk ya? Iya. Oke, pemanasan dulu kalau gitu. Tepuk tangan aja yang gampang. Tapi ini tepuk tangannya ada aturannya. Menguji konsentrasi dan kefokusan Bapak Ibu. Kalau saya bilang pagi, tepuk tangannya berapa kali? 1. Pagi. Yang kompak. Pagi. Kalau saya bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Siang. Ya. Kalau saya bilang sore, tepuk tangannya 3 kali. Sore. Belum. Sore. Ya. Kalau saya bilang malam, tepuk tangannya? Enggak. Nah, waktunya tidur. Tepuk tangannya nggak bunyi, harus cuma gini aja. Nah, praktek malam. Loh. Gini aja iya. Soalnya malam waktunya tidur. Tes. Pagi. Siang. Sore. Malam. Lagi. Pagi. Sore. Siang. Malam. Sudah gak ngantuk? Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik. Sekarang pembagian kamar. Kurang lebih seperti ini ya. Kita kan ada super eco, ada premium eco, ada super deal. Kurang lebih keadaan super eco seperti ini. Premium eco seperti ini, super deal seperti ini keadaan kamarnya. Biasanya satu kamar adalah 4 orang atau quad. Isinya sesuai syar'i, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Kecuali ada request khusus dari keluarga atau pasangan atau yang tadi dijelaskan Kamal yang masih baru, boleh. Tapi nanti dikonsultasikan dengan petugas dari Utamtun. Terus, kok katanya sekamar 4? Kok ini 5, terus kok ada yang 3? Nah, kalau 4 ini kan seharusnya. Tapi
di lapangan itu ternyata kita kok kamarnya kecil, isinya cuma 3. Ada yang kamarnya ternyata besar, isinya tempat tidurnya 5. Jadi kalau kita di sini berusaha ya sesuai dengan yang isinya 4. Itu nggih. Kalau ternyata pas pesen di sana kok yang isi 4 habis, ada nih yang kosong lagi tapi isi 5. Nah, berarti juga nanti akan ber-5. Siap nggih Bapak Ibu? Siap. Ikhlas nggih? Ikhlas. Insya Allah hotel itu kan tempat kita untuk beristirahat. Dari capek kita yang melakukan kegiatan jadwal yang ada sama ibadah di masjid itu, insya Allah kalau kita iyalah untuk tidur itu ya langsung bisa tidur. Ini juga harus diingat ya Bapak Ibu. Kadang saya juga keliling, tapi kalau sudah pinter-pinter ya enggak keliling. Waktunya tidur harus tidur, jangan ngobrol. Oke? Karena isyaknya di sana itu kan juga sudah malam. Supaya kita bisa lagi nanti besoknya berangkat bareng-bareng sebelum subuh. Supaya kita pun sholat malamnya itu juga di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Oke. Bersama. Jadi gini Bapak Ibu, misalnya nih kita dari Jeddah, lokasi pertama yang akan kita tuju adalah kota Madinah. Nah, setelah di Madinah itu nanti kita pasti akan hari pertama bersama-sama. Bersama-sama nanti kita kumpulkan, kita lihat hotel kita ini paling dekat dengan pintu gerbang nomor berapa. Nah, itu nanti boleh difoto. Saya pun akan memfoto, saya masukkan ke grup. Supaya Bapak Ibu kalau misalnya kan ada nih, kalau dekat pintu gerbang ini ya sudah sholatnya di sini. Tapi kan Masjid Nabawi itu sebegitu luasnya. Mumpung di sana misalnya mau explore, mau nyoba yang di sini, silahkan. Tapi yang dipakai patokan adalah pintu gerbang yang paling dekat dengan hotel kita. Jadi boleh. Kalau misalnya nggak berani berangkat sendirian ya kita bareng-bareng. Tapi biasanya hari pertama, setelah hari pertama itu sudah banyak bisa mandiri Bu. Nggak sabar tunggu-tungguan nih, misalnya nunggu di lobi berangkat bareng-bareng, nggak sabar ya sudah berangkat sendiri. Kan kalau nyampe masjid bisa baca Quran duluan, bisa mungkin foto-foto duluan, mungkin sholat sunnah duluan, itu boleh. Itu nggih. Jadi nggak harus bersama-sama. Kalau memang sudah ada yang bisa mandiri, berangkat sendiri juga boleh. Tapi itu tadi yang penting syal dan ID card. Ya. Makan 3 kali sehari. Menunya diusahakan adalah masakan Indonesia. Nah, tadi yang harus selalu positive thinking tadi ya. Bismillah, makanannya nikmat. Kita niatkan makan untuk supaya ada kekuatan untuk kita menjalankan ibadah. Karena beneran banyak ada yang contoh misalnya, kok segone melenyek, kok asin, itu dari hari pertama sampai pindah ke Mekah pun ya akan seperti itu. Ya, seperti yang dibilang oleh Gus Kamal tadi. Kalau bisa nggak usah batin, nggak usah mikir yang jelek, nggak usah ucapan yang jelek. Ya biasanya memang kontan di sana bayarnya. Dapat balasannya itu langsung kontan. Nah, kurang lebih seperti ini guys, kelihatan guys. Sama yang minumannya saya bilang tadi, terus ada buah. Lalu komunikasi dengan keluarga. Untuk di Arab Saudi berarti kita tidak bisa pakai kartu yang biasa kita pakai di Indonesia. Ada kuota khusus Arab Saudi. Jadi bisa Telkomsel, bisa Indosat. Bapak Ibu boleh beli di Mutamtur, nanti akan dibantu oleh mbak-mbak yang di bawah. Atau beli sendiri mungkin di Garapari, mungkin di mana boleh. Itu nggih. Kalau untuk yang amanah bersama langsung menghubungi Mbak Lilis. Jadi nggak usah bingung-bingung. Apakah harus? Tidak harus. Karena setiap hotel itu pasti ada wifi-nya. Tapi namanya wifi itu dipakai orang hotel setingkat belasan itu kadang lemon. Berarti setelah kita keluar hotel, kita tidak bisa berhubungan, menghubungi atau dihubungi. Itu nggih. Jadi nggak harus beli, tapi kalau misalnya beli ya lebih baik. Kalau misalnya terlanjur nih nggak beli kok ternyata di sana butuh, beli di sana juga boleh. Ya.
Nanti Bapak Ibu yang butuh untuk kuota itu bisa menghubungi Mbak admin yang di bawah. Garansi tidak tersesat. Kemanapun ini ya harus bawa ID card. Terus kalau misalnya Bapak Ibu di hotel itu kan ada resepsionisnya, boleh minta kartu hotelnya, boleh. Nanti bisa ditaruh di sini. Kan ada kayak plastik nih. Ya, sambil buat kenang-kenangan ini hotelnya Madinah, ini hotelnya Mekah gitu ya. Tukar rial. Tukar rial, mau tukar di Mutamtur juga boleh. Tinggal nanti butuhnya berapa amplop. Mau tukar sendiri di bank atau money changer juga boleh. Iya. Kalau di sana itu ada nggak money changer? Ada, tapi kadang jauh dari hotel kita. Tapi kalau yang muda-muda silahkan. Biasanya di mall-mall itu sambil jalan-jalan itu biasanya banyak money changer. Terus uang rupiah boleh enggak? Boleh. Orang mana biasanya kan bilangnya uang Jokowi gitu ya. Cuman ada kelemahannya. Misalnya nih, barang itu harganya 20 real, itu ya. Misalnya kalau dirupiahkan itu sebenarnya cuma 80.000, tapi kita pakai uang Indonesia 100.000 lah, itu mereka tidak punya kembalian. Seperti itu ya. Jadi biasanya boleh pakai rupiah tapi lebih mahal. Kecuali kalau misalnya yang baju 100 Jokowi ya, itu memang harganya 100 ribuan. Jadi bisa belanja bisa dilakukan saat ziarah atau selesai ibadah dari masjid. Seperti yang diceritakan sama Gus Kamal tadi ya. Jadi kita itu keluar hotel, itu Bapak Ibu itu jangan dibayangkan itu seperti apa ya. Kanan kiri ini tempat belanja semuanya. Kita turun ke hotel itu kadang itu di lantai 1 hotel itu pun tempat belanja. Jadi bisa kita melihat dulu nih sambil berangkat. Nanti pulangnya baru kita beli sing dititeni tadi yang mana yang mau dibeli. Karena kalau sekarang ini kita masuk ke masjid itu kita bawa belanjaan itu nggak boleh masuk masjid. Jadi harus di pelataran. Kalau pas panas kita pasti akan kepanasan. Asar itu masih panas. Gitu. Maghribnya mereka lama. Karena mataharinya tenggelamnya lama. Atau pada saat melakukan ziarah, misalnya ke kebun kurma, misalnya ke Masjid Kuba, apa ke Jabal Rahmah, itu memang ada yang jualan banyak dan memang lebih murah. Tetap boleh ditawar juga. Kenapa lebih murah? Karena mereka kan nggak nyewa toko. Tapi harus diingat nggih, kalau saat kita ziarah misalnya nih di Masjid Kuba, waktunya 30 menit, waktunya 1 jam, itu harus diperhatikan ya Bapak Ibu, supaya kita berjalan lancar. Kasihan temannya kalau nunggu-nunggu. Nah kadang kecantolnya itu yang kecantol belanja itu biasanya, nggak balik-balik ke bis. Terus mbah-mbah, aku nggak berani belanja sendiri, misalnya gitu. Temannya juga pas nggak nganter sibuk semua. Boleh, yang minta antar saya belanja akan saya antar, tapi tidak setiap hari saya nganter belanja nggih. Misalnya di Madinah ini bisa cuma 1 hari kita jadwalkan, yang ingin belanja bersama habis asar misalnya saya umumkan di grup, ngumpul di pintu berapa, ayo kita belanja bareng-bareng. Yang tidak bisa mandiri nggih, yang mbah mungkin. Di Mekah juga begitu. Jadi tidak setiap hari saya nganternya, tapi nanti akan ada jadwalnya. Lalu toilet di sekitar masjid. Toilet itu berada di halaman masjid. Jadi yang seperti Gus Kamal juga bilang tadi, kita memang harus beneran keluar masjid. Letaknya di lantai basement. Ini ya, kelihatan gambarnya nih yang di belakang. Turun naik memakai eskalator. Apakah di sini ada yang belum bisa naik eskalator atau belum nyoba naik lift? Oh belum Mbak. Nanti minta antar, ya mumpung masih ada waktu nggih. Minta antar putranya atau cucunya coba ke KDS atau ke Bravo. Karena memang di sana pakai eskalator gitu. Ke Masjidil Haram pun pakai eskalator.
Jadi harus nyoba nih, harus latihan. Sama lift, kalau lift itu berarti RSUD, Asia itu ya. Ya sudah, pengen aja naik turun gitu. Mau nyoba liftnya aja. Itu. Dan khusus wanita, jangan keluar sendirian. Jadi kalau misalnya di masjid ada temannya kebelet pipis, tolong diantar. Diantarnya itu berarti barangnya juga dibawa nih. Karena biasanya memang kalau kita sudah keluar, itu kadang masjidnya sudah penuh, sudah nggak bisa masuk masjid lagi. Jadi soalnya di pelataran. Soalnya kan kadang ada yang ibu nggak tahu tuh, yang penting ini sudah dikapleng pakai sajadah gitu. Padahal nanti nggak bisa masuk setelah dari itu ya. Kalau masih bisa masuk ya alhamdulillah. Jadi kayak barang-barangnya langsung dibawa tetap ke toilet. Khusus wanita Indonesia jangan sampai pergi atau ke toilet sendirian. Ya, karena di sana itu kan kebanyakan yang hanya kelihatan matanya itu kadang adalah laki-laki. Dan kebanyakan orang sana itu memang sukanya dengan wanita Indonesia. Ya, keluar hotel, mau ke toilet itu harus ada temannya. Misalnya mau mandiri nih, berangkat ke masjidnya, oh gampang aku menjalani. Minimal dengan teman sekamarnya. Jadi kalau nggak mau tunggu rombongan kelamaan, itu bisa dipahami. Kalau ada temannya minta tolong antar, diantar. Alhamdulillah. Pemakaian kamera, kalau kamera yang foto itu dilarang. Tapi kalau HP boleh, foto boleh, video boleh, tapi tidak boleh pakai flash. Gitu ya. Jatah air Zam-Zam, semua jamaah mendapatkan jatah air Zam-Zam 5 liter. Itu ya. Terus, nah ini Bapak Ibu kelihatan enggak? Ada tulisan apa? Not cold. Ya. Ini ya. Not cold. Ini enggak ada tulisannya, enggak ada tulisannya, enggak ada tulisannya, enggak ada tulisannya. Berarti not cold ini memang jarang-jarang ada. Apa sih bedanya? Kalau salah satu ikhtiar menjaga kesehatan selama di tanah suci, kalau bisa tidak minum dingin, tidak minum jus. Ya, biasanya di jalan-jalan itu banyak yang bagiin jus. Terus di tempat makan kan saya bilang tadi ada jusnya juga. Kalau bisa menahan, kalau bisa tidak diminum dulu. Kalau kita di masjid yang saya bilang ya, boleh minum banyak-banyak. Ini kan ada gelas-gelas yang tersedia. Sebelah sini ini gelas yang masih bersih nih. Kita ambil, terus kita mencet, kita minum. Yang kotor dimasukkan ke sebelah yang kotor. Itu. Jadi kalau yang bersih ini gelasnya tengkurap. Kalau yang sudah dipakai berarti gelasnya ada ke atas. Kenapa milih not cold? Not cold ini nanti yang keluar adalah air seperti yang Bapak Ibu minum saat ini. Ya. Tapi kalau yang tidak ada tulisannya itu seperti air kulkas keluarnya. Ya, seger kan panas. Tapi yang tidak tawar biasanya nanti langsung batuk. Ya, atau langsung drop. Ya, kan kayaknya seger tapi nanti terus kita lemes gitu, kadang pusing. Terus yang diperhatikan untuk selama di Madinah, air Zam-Zam hanya yang ada di drum-drum. Kalau misalnya nanti di pelataran itu ada keran-keran yang orang royokan minum, Bapak Ibu jangan ikut ambil. Itu bukan air Zam-Zam. Terus sekarang ini misalnya musim panas nih. Biasanya kalau yang di dalam Masjid Nabawi di dalamnya bisa digaransi bahwa itu air Zam-Zam. Mungkin saat ini musim panas di pelatarannya itu juga ada drum-drum seperti ini. Bapak Ibu harus baca ya. Ini tulisannya harus ada tulisan Zam-Zam. Barangkali yang di luar ya saya bilang. Kalau yang di dalam masjid pasti air Zam-Zam. Tapi kalau yang di luar ada drum sini belum tentu air Zam-Zam. Harus dibaca dulu. Kalau yang ada keran pasti bukan air Zam-Zam. Tapi kalau kita sudah ada di Masjidil Haram, baik itu keran, biasanya orang-orang isi botol-botol, isi apa, itu pasti air Zam-Zam. Baik di luar masjid maupun di dalam masjid. Kalau di Masjidil Haram, nah itu nggih. Takutnya ada yang tidak tawar.
dilarang tambah bagasi. Yang menjadi tanggung jawab petugas atau saya adalah satu koper besar atau satu troli. Nah, kalau misalnya, waduh Bu, oleh-oleh saya ternyata banyak, nggak cukup gitu ya. Nah, itu bisa diakali, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau bawa tas tangan atau bawa ransel boleh. Berarti kalau mau berangkat ransel atau tas tangan yang untuk persediaan tadi dimasukkan ke koper. Baru kalau di sana diperlukan ternyata kopernya sudah penuh, baru ditaruh di ransel apa tas yang kita bawa. Kalau beli di sana itu takutnya kembar-kembar kayak gini. Itu. Dan sekarang peraturan terbaru berangkat itu 20 kilo, pulang nanti 25 atau 30 kilo nanti coba saya informasikan lebih lanjut nggih. Gitu. Jadi boleh bawa tas tambahan tapi tidak masuk bagasi. Jadi Bapak Ibu juga harus bisa ngira-ngira bisa bawa enggak, harus dibawa ke pesawat, masuk ke kabin. Itu ya, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, jadi kalau mau bawa silahkan, tapi dimasukkan ke koper. Setelah nyampe di Mekah, waktu kita pengen mau pulang, boleh baru dimasukkan kalau memang enggak cukup. Nah ini, walaupun tanah suci, tadi saya sudah sempat sampaikan ke ibu-ibu yang datang duluan, kita harus tetap waspada. Yang tadi dibilang Gus Kamal, waktu di Jabal Uhud ya, ada yang kayak berdoa-berdoa itu tidak apa-apa. Kalau misalnya kita mau sedekah, tapi kadang itu juga kita tetap harus waspada. Walaupun itu di tanah suci, tetap ada kemungkinan kejahatan terjadi di sana. Kalau di Jabal Rahmah ini biasanya bapak-bapak korbannya. Nanti ada orang yang akan memakai sorban, memakai yang hiasan kepala, terus bapak di foto. Nah itu nanti dia bawa fotonya itu lebih dari 10 lembar dan mintanya itu senyebutnya mereka aja. Dan kita pasti akan dikejar sampai kita bayar. Itu kalau di Jabal Rahmah biasanya. Kalau di tempatnya tahallul, nah itu nanti ada anak-anak atau ibu-ibu yang nawarkan pinjam gunting. Kalau kita pinjam nanti juga sama, mintanya itu semaunya mereka. Kalau kita nggak mau, ibu-ibu itu pasti akan ngejar kita terus. Yang anak-anak itu akan gulung-gulung jerit-jerit nangis gitu, nanti kita malu. Jadi sabar saja, nanti yang foto teman-temannya sendiri atau petugas. Kalau misalnya tahallul ya antri nunggu temannya sendiri. Itu nih Bapak Ibu. Sudah habis, apalagi yang perlu saya sampaikan? Topi, kacamata, payung sudah, jaket sudah, kombantrin sudah, colokan sudah. Monggo kalau ada pertanyaan yang ditanyakan, ya. Setahu saya dari teman-teman membawa jam-jam yang harus di apa itu? Itu sih kalau menurut aturan penerbangan memang tidak boleh. Tapi biasanya kita besok itu kan insya Allah pakai Lion itu, Lion biasanya agak longgar. Tapi harus maksudnya jangan berlebihan. Kalau cuma berapa botol aja ya monggo. Tapi harus benar-benar dilakukan supaya nggak netes. Nanti disimpannya berarti di koper. Ya. Gitu nggih. Soalnya kadang barangkali kan ada ini kita misalnya tawaf, sa'i, terus ada sisa airnya, nah itu biasanya langsung disimpan nanti dikasihkan ke saudaranya. Boleh Bapak Ibu, tapi jangan terlalu berlebihan ya. Lebih baik lagi nggak bawa, itu malah aman kita. Nggak pakai was-was waktu diperiksa. Karena kan sudah dapat jam-jam tadi toh yang saya jelaskan tadi 5 liter per jamaah. Ada lagi? Iya, monggo. Ibu mau nanya, kita kan berangkat pakai tas itu Bu, satunya lagi kan di koper Ibu. Nah di koper itu kan masuk ke bagasi. Kalau yang di tasnya itu kan nanti di kabin. Kalau kita tambah satu kalau ini yang di kabin. Jadi kalau kita tambah satu ransel,
Bisa Bu, kita sendiri kira-kira bisa enggak di waktu kita berangkat? Kalau Ya. pulangnya sudah pasti bisa Ibu tadi bilang. Iya, boleh. Kalau kita berangkat bisa Ibu. Yes. Yang penting tas itu bisa masuk di kabin kan? Iya, gitu. iya. Ya makasih Ibu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan ada fotokopian yang namanya itinerary. Yang tipis, saya jelaskan sebentar. Kok nggak ada yang minum, nggak ada yang kecapan? Silakan. Ayo biar nggak ngantuk. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Nah, baiklah Bapak Ibu, insya Allah jadwal kita adalah keberangkatan di tanggal 6 Agustus, yaitu pada hari Rabu. Bapak Ibu sudah berada di kantor Mutamtor jam 3 pagi. Sudah sampai kantor Mutamtor. Jam 3 Kalau 3 sore 15 tulisannya. Kalau ini 03 berarti dini hari. Ya. Berpakaian batik Mutamtor. Bawahannya apa? Yang bapak-bapak nih, kalau ibu-ibu kan sudah ada biasanya berupa gamis-gamis gitu ya. Kalau bapak-bapak bawahannya apa? Apakah harus celana? Boten. Perjalanan kita panjang. Jadi yang memang nyaman pakai celana, silahkan pakai celana. Nyaman pakai sarung, silahkan pakai sarung. Gitu nih bapak-bapak ya. Pokoknya senyamannya, yang penting pakai batik Mutamtor. Otomatis nanti sudah pakai slayer dan ditambahi ID card oleh kantor. Tekniknya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Bapak Ibu datang membawa koper, langsung absen ke petugas, nanti kopernya akan diberi stiker. Dan kita akan bertemu koper kita pada saat di Hotel Madinah. Oke. Setelah itu ada upacara pemberangkatan, lalu jam 4 menuju ke Terminal Juanda. Check-in di counter klien jam 8. Kalau sesuai jadwal jam 12.20 terbang dengan pesawat Lion Air JT 104 menuju Jeddah. Setelah itu diperkirakan 19.20 waktu setempat. Kita berangkatnya kan WIB, waktu Indonesia Barat. Perjalanan 10 sampai 11 jam diperkirakan. Nyampe Arab Saudi jam 19.20 WAS waktu Arab Saudi. Selisihnya 4 jam. Kalau di Arab Saudi jam 4, berarti di sini jam 8. Gitu ya. Jadi kalau di sana misalnya masih jam 7 sholat Isya, lah di sini ini sudah malam. Jam 8 berarti di sini sudah jam 24, sudah jam 12. Lalu diperkirakan koper-kopernya sudah selesai jam 21.20, kita melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Yang perlu diperhatikan adalah sholatnya. Kalau di sini berarti Bapak Ibu menuju ke Mutamtor kalau bisa sudah dalam keadaan wudhu. Kalau nanti ada yang batal, silahkan wudhu kembali. Tapi kalau misalnya semuanya belum wudhu, antri wudhu di sini, waktunya akan habis. Ya. Jadi nanti kita bisa juga ini wudhunya, sholat subuhnya itu akan di perjalanan, akan berhenti untuk sholat subuh. Setelah itu kita terbang, kan perkiraan di sini jam 12.20. Berarti masuk waktu zuhur. Sepertinya kita nggak sempat sholat zuhur di bandara. Jadi Bapak Ibu sebelum masuk pesawat diharapkan juga dalam keadaan wudhu. Kalau dalam keadaan wudhu, nanti kita masuk pesawat diumumkan kalau itu sudah waktunya sholat zuhur, atau sebelum kita naik pesawat memang sudah zuhur, berarti kita langsung melaksanakan sholat di pesawat. Apa sholatnya? Berarti sholat
duhur dijamak dengan asar, jamak qashar. Boleh. Jadi duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Terus kalau yang batal bagaimana? Tayamum. Nah, menurut banyak ulama sekarang itu pesawat itu bersih-bersih, diragukan adanya debu. Jadi tidak bisa tayamum. Tapi kepercayaan sendiri masing-masing ya. Kalau percaya ya monggo silakan tayamum. Kalau tayamum berarti bisa langsung sholat. Kalau yang batal tetap sholat. Misalnya masuk tadi duhur, berarti kita langsung sholat duhur, tapi niatnya sholat lihurmatil waktu, tidak boleh dijamak. Sehingga pada waktu asar itu pun pesawatnya beda-beda. Ada yang petugasnya adzan, ada yang cuma pengumuman. Nah, nanti kalau asar berarti kita juga sholat lihurmatil waktu asar. Itu nggih. Kita sampai di Jeddah ini jam 19.20. Berarti kan sudah masuk waktu isya. Nah, sambil menunggu saya mengumpulkan koper, Bapak Ibu nanti akan ditaruh di sebuah ruangan yang di ruangan itu sudah ada toiletnya, sudah ada tempat sholatnya. Monggo, silahkan langsung wudhu, langsung yang tadi sholat lihurmatil waktu berarti harus segera diqadha. Duhur, asar. Terus sekalian sholat maghrib jamak isya. Kalau yang ternyata nggak batal sudah sholat duhur dan asar, tinggal sholat maghrib dan isya atau menunggu instruksi dari petugas. Barangkali ustadznya kepingin ngajak kita sholatnya di Masjid Nabawi. Nah, barangkali waktunya nuntut. Kalau enggak berarti ya sambil nunggu saya mengumpulkan koper-kopernya jamaah. Ya, jelas Bapak Ibu, jangan sampai meninggalkan sholat. Setelah itu hari kedua nyampe di Madinah, kita sholat subuh pertama kali berjamaah di Masjid Nabawi. Yang itu tadi saya sampaikan koordinasi dulu, nanti ditentukan hotel kita ini paling dekat dengan pintu gerbang berapa. Koordinasi dulu sebelum kita masuk ke masjid. Lalu ada acara ziarah ke makam serta sahabat pada saat setelah sarapan biasanya berangkatnya. Hari selanjutnya yaitu acara bebas. Hari keempat itu city tour, mengunjungi Masjid Kuba, Jabal Uhud, kebun korma dan lain-lain. Lalu hari kelima itu kita persiapan menuju ke kota Mekah untuk melaksanakan umroh yang pertama. Nanti Bapak Ibu harus memperhatikan nggih, koper harus siap di depan pintu kamar jam berapa. Itu harus diperhatikan. Karena biasanya kopernya diambil petugas duluan untuk masuk ke base, baru kita. Itu terus menuju ke Bir Ali dan lain-lain yang dijelaskan oleh Gus Kamal tadi untuk melaksanakan umroh yang pertama. Selanjutnya dibalik. Hari ke-6 setelah umroh itu biasanya capek, acaranya bebas. Yang tidak capek silahkan ke masjid. Yang capek harus beristirahat karena perjalanannya masih lama hari-harinya. Lalu hari ke-8 persiapan untuk umroh kedua. Sebelum umroh kita diajak untuk tur kota Mekah, mengunjungi Jabal Rahmah, Jabal Sur, Arafah, Muzdalifah, Mina, Jabal Nur, dan dilanjutkan ke Masjid Tan'im untuk salat 2 rakaat dan mengambil mikot umroh kedua. Nanti akan dituntun niatnya bagi yang ingin mengumrohkan atau membadalkan keluarganya. Lalu Kamis, Jumat acara bebas. Sabtunya adalah umroh yang ketiga. Kita diajak ke Masjid Ji'ronah supaya tahu tempat mikot yang lainnya. Setelah itu hari Minggunya kita melakukan tawaf wada atau tawaf pamitan dan kembali ke hotel untuk siap-siap menuju ke Jeddah. Seandainya nanti ada kira-kira Bapak Ibu yang oleh-olehnya belum terbeli, itu bisa beli di Jeddah. Jadi kan kita ini
keluar atau check out hotel ada jamnya. Tapi kita masuk ke bandara itu juga ada aturannya, tidak boleh terlalu cepat juga. Makanya selama perjalanan ke bandara itu nanti kita akan diajak untuk tur ke kota Jeddah dulu sambil mengisi waktu. Itu kan kalau ada yang kekurangan belanja bisa belanja di Jeddah. Terutama bapak ibu yang punya atau ada permintaan titipan kurma muda. Jangan beli di Madinah, jangan beli di Mekah. Nyampe Indonesia nanti sudah matang. Jadi kalau memang ada titipan kurma muda, belinya pada saat di Jeddah, terakhir kali sebelum kita naik pesawat. Oke, setelah itu perkiraan jam 21 kita naik pesawat Lion JT 105 menuju ke tanah air Indonesia. Diperkirakan tanggal 18 jam 12 sudah sampai di terminal 2 Bandara Juanda Surabaya. Setelah koper sama zam-zamnya lengkap, langsung kita menuju ke Bojonegoro untuk bertemu dengan keluarga tercinta. Dari jadwal ini yang perlu saya sampaikan adalah ini kan cuma jadwal perkiraan dari kita. Tapi nanti di lapangan seandainya ada perubahan berarti menyesuaikan gitu. Akan ada pemberitahuan. Ada pertanyaan untuk jadwalnya Bapak Ibu? Ya, monggo. Ibu kalau yang misalkan nanti ke depannya ada perubahan di antar keluarga itu sampai di Juanda gimana? Oh, boleh. Ya, tapi nggak terlalu mepet kan? Iya. Ya. Maksudnya enggak ikut prosesi atau udah tetap ke sini dulu? Oh, atau kan saya dari Tuban ini atau dari Tuban langsung ke ya, ini terserah jenengan. Mau mampir di sini dulu supaya ikut upacara boleh. Mau langsung dari Tuban mau ke bandara juga boleh. Ya, jadi nanti kopernya berarti kita tempelin di sana. Ya. Yang penting laporan. Ya, siap Ibu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Sudah? Oh iya, monggo. Untuk baju yang batik yang dari Muktamtur dipakai di hari pertama. Iya. Kemudian waktu di Madinah itu kan masih boleh. Oh, boleh. Memang baju mutamtor ini dipakai untuk keberangkatan, kepulangan, dan pada saat ziarah-ziarah. Tapi kalau misalnya kotor Bu atau belum kering, tidak apa-apa pakai yang lainnya. Yang penting shawl sama ID card. Ya, supaya tahu kalau itu kalau kita. Ada lagi Bapak Ibu lainnya? Sudah? Sebentar. Ini yang di ruangan ini ternyata bukan hanya tanggal 6 Agustus nih. 6 Agustus itu nanti ada keluarga kita juga yang dari Sidoarjo dan Surabaya. Sekitar 10 orang. Jadi nanti baru ketemu setelah di bandara. Berarti ada yang tanggal 12. Boleh tunjuk tangan? Oh iya, makanya saya tadi kok penuh. Padahal sebagian sudah di Surabaya, sudah mana di sana. Monggo silakan. Yang dari BMT mau perkenalan sebentar untuk jamaah yang tanggal 12. Nah, Mbak ini yang akan jadi tour leadernya. Biar perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ibu-ibu sama bapak-bapak yang mungkin jadwal keberangkatannya di tanggal 12 Agustus. Besok insya Allah bareng saya diamanai oleh Muktamtur dan diberi tugas yaitu mendampingi para jamaah di tanggal 12 Agustus bersama saya. Nama saya Lailiatul Nida dari Temayang Bojonegoro, sebelah selatan. Dan terima kasih yang mungkin hari ini ikut manasik, yang lainnya jemaah yang lain manasiknya di Temayang seperti itu ya. Mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilannya Mbak siapa? Mbak Nida. Oh iya, jadi yang tanggal 12 Agustus nanti yang akan mendampingi atau tour leadernya adalah Mbak Nida. Ya, beliau ini dari BMT NU Temayang. Alhamdulillah bekerja sama dengan Muktamtur. Yang terakhir akan saya bacakan perkiraan room listnya ya Bapak Ibu. Untuk premium hotel di Madinah namanya Mias Al Madinah. Untuk Eko
hotelnya Kabah Tower. Yang di Mekah untuk premium nama hotelnya Royal Majestic. Untuk super eco nama hotelnya Kayan Araya. Nah, ini pasti Bapak Ibu sudah mendengar isu-isu yang terbaru ya. Jadi kita ini tidak bisa sembarangan memilih hotel. Sekarang ini harus hotel yang sudah diverifikasi atau masuk listnya pemerintah Arab Saudi yang punya lisensi saja. Kebetulan kalau yang premium-premium itu memang sudah hotel langganan kita. Nah, terus yang ini kan hotelnya banyak yang belum siap atau izinnya itu belum keluar. Nah, untuk kita ini dapatnya yang Eko ini yang sudah ada izinnya adalah Madinah itu di Tabah Towers, kalau yang di Mekah itu di Kayan Araya. Pokoknya bismillah, berangkat bersama-sama. Misalnya itu jauh, semoga nggak jauh. Insya Allah dekat. Kalau misalnya memang memerlukan jalan mungkin sekitar 10 menit, ya kita niatkan aja. Langkah kanan kita ini mendapatkan pahala. Langkah kaki kiri menghapus dosa. Kita nikmati saja, karena pasti banyak ribuan jamaah yang masih ada di belakang kita. Jadi kita harus tetap bersyukur dan keadaannya nanti itu indah Bapak Ibu. Jadi kita itu sudah keluar hotel itu sudah kelihatan lah itu Masjidil Haram yang jam itu. Pokoknya tidak bisa saya ceritakan di sini, nanti dirasakan sendiri. Saya bacakan dulu ya. Untuk yang premium, untuk yang Eko dulu. Yang Eko dulu kamar ke-1. Ini dari Surabaya. Satu keluarga, Widayanti Rahayu, Pawiyah Joyo Taruno, Nurina Ardianti, Mawasa Ilya, Bayu Widya Hari Agus. Ada lagi yang dari Sidoarjo, Hermin Ari, Yanes Lino, Gatot Hari, Arif Trihandoko. Setelah itu Bapak Ibu yang dari Bojonegoro, kamar pertama itu maksudnya bukan termasuk nomornya yang pertama nggih. Semoga sih nanti bisa kumpul satu lantai atau paling enggak misalnya suami istri enggak sekamar itu bisa depan apa sebelah-sebelahan ya. Yang pertama, coba sambil berdiri biar yang lainnya kenal. Bapak Kambali Kurdi. Nah, ini Bapak, Ibu yang mau kenal dengan Bapak, panggilannya? Kambali. Bapak, oh Ibu ya? Ibu Suratin Sapuan. Ya. Bapak Prayetno. Jawa Tengah Bu nih. Oh iya, sama Siti Nurul. Putrane nggih. Oh iya. Selanjutnya Ibu Triwulan Sutikno. Panggilannya? Ibu Tri. Ibu Sriani. Ya, oh Mbak Putri. Ibu Sumarni. Ya, biar tahu ya teman sekamarnya ya. Ibu Samirah. Ya, belakangnya Mbak temannya Mbak. Mbaknya malu-malu deh kayaknya. Selanjutnya Ibu Sulasih. Ya, Ibu Asriah. Ibu Novika apa Novica? Oh Novica. Terus Ibu Winahya. Ya, teman temannya ya. Selanjutnya Ibu Sudartati. Ibu Vivit Fitria. Ya. Ibu Siti Indasah ini kalau nggak salah dari luar pulau apa Papua gitu. Tergantung di sini ya Mbak. Ibu, waduh ini Ibu oh Ibu Solekah. Oh Mbak Putri, iya Mbak. Selanjutnya Ibu Yulida. Ya, Ibu Yuli Setiawati. Ya, Ibu Masama. Nanti dengan saya. Selanjutnya Bapak Mukadis. Ya Bapak. Bapak Darminto. Ya. Bapak Kamdani. Ya. Bapak Parno.
Oke. Berdiri Bakung, biar tahu temannya. Iya. Mbak Parno. Selanjutnya Bapak Mas Hari. Oke. Bapak Ridwan. Ya. Bapak Firman. Ya, Bapak Suhari. Oke. Selanjutnya Bapak Abdul Wahid. Ya. Bapak Wajiran. Oke, Mbah Tung. Bapak Lasiman. Ya. Nanti dengan Ustadz atau dengan mutawifnya. Lalu yang ini dapat kamar triple atau bertiga, Bapak Agus Aminanto. Ya. Bapak Ismail. Ya. Bapak Muhammad Aufa. Oh iya ya. Oke. Terus nanti untuk yang premium, Bapak Agus Hari. Ya. Bapak Galuh Setiawan. Ya, nanti juga mutawif. Yang wanita Ibu Lia Febriana, Ibu Puji Rahayu. Ya, nanti dengan saya. Jadi karena ini ada 2 grup, premium dan ekonomi. Jadi saya pun nanti akan wira-wiri ya, ke hotel ekonomi juga ke hotel premium. Jadi yang sekamar sama saya jangan kaget kalau saya sering hilang ya. Bisa berpindah-pindah. Baik Bapak Ibu, ini pun semoga sudah sesuai dengan data yang ada nih. Karena tiba-tiba di sana itu kamarnya berubah lagi. Kalau berubah lagi ya kita akan tuliskan lagi. Tapi semoga sesuai dengan ini. Baik, ada pertanyaan setelah room list? Cukup? Maksudnya gimana? Oh iya. Tapi nanti dulu gini. Soalnya itu kan soalnya wanita. Enggak. Tapi saya catat nggak apa-apa. Kepinginnya sekamar sekeluarga tadi bertiga ya. Aku ada kamar yang 3 nih. Ya, cuman yang satu ditukarikan. Iya. Misalnya nanti nggak bisa diusahakan sebelahan gitu nggak? Atau ada berapa? Iya, saya catat. Ibu siapa tadi Bu? Ibu Novija. Iya, sama Muhammad Aufa. Oke. Ya, saya kasih catatan gitu. Nanti akan diusahakan oleh tim. Tapi kalau nggak bisa, tetap seperti itu. Tapi diusahakan ya sebelahan atau depan-depanan. Ada berapa? Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Ya ada. Di atas pesawat. Iya. HP dimatikan atau mode pesawat. Iya, tidak boleh hidup nggih, Bapak Ibu, karena itu nanti juga akan mengganggu penerbangan, membahayakan. Jadi kalau dimatikan, sekalian dimatikan, kalau nggak mau dimatikan, berarti yang ada gambar pesawat itu dipencet. Cuman kalau dipencet nanti baterainya itu bisa kelong. Jadi kalau mau dimatikan aja sekalian. Nyampe di bandara kita hidupkan lagi. Itu nggih? Sudah tahu nggih? Ya jangan sampai bingung. Ada lagi? Bapak Ibu? Sampun? Ya. Pesan saya jaga kesehatan. Harus bahagia. Ya, sudah terpilih menjadi hamba-hamba yang diundang oleh Allah. Karena ribuan hamba atau manusia itu yang ingin seperti bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jadi harus sehat, harus bahagia. Jangan lupa vitamin dari sekarang, ya. Boleh, yang vitamin C-nya itu yang wajib di sana. Terus jangan lupa jalan kaki setiap hari. Siap? Siap. Saya mohon kompak ya Bapak Ibu nggih. Jangan sukar-sukar sama saya untuk minta tolong. Matur nuwun, cukup untuk materi manasik teknisnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.